Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali masih bersama Ngopi Horor. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani Pak Yono. Kenapa beliau malam hari ini memakai baju limas? Dikarenakan malam hari ini adalah malam pencoblosan. Besok pagi kita kan pencoblosan pemilihan kepala desa nih Pak Yono. Jadi kebetulan beliau ini mengamankan TPS berapa? 1. Oh, di TPS 1 di depan makam umum. Oh, di depan makam umum. Jadi kita nyoblosnya besok pagi Pak Yono. Iya. Kita besok pagi melakukan pencoblosan kepala desa dulu. Baik, sesuai dengan temanya, saya akan coba sharing bersama Pak Yono. Kebetulan beliau juga bertugas sebagai sesepuh ataupun merawat makam umum di Desa Nganjuk. Jadi mungkin nanti dari cerita-cerita kita berdua, Pak Yono punya pengalaman mistis, pengalaman horor, nanti bisa sharing dan diceritakan kepada para pemirsa. Kira-kira ada cerita horor ataupun mistis Pak Yono dari pengalaman jenengan, mau bisa diceritakan? Kalau dari pengalaman saya, dulu sebelum menjadi juru kunci di makam, memang sering bertemu barang yang di luar nalar kita. Waktu itu di sebelah sini itu masih belum ada perumahan. Waktu itu saya sama istri saya dan 2 anak saya mau melintas di jembatan itu, sepeda motor saya itu mesinnya mati karena ada orang perempuan berambut panjang berdiri di atas buk, Di atas jembatan. itu kan di buknya. Oh, di buknya. Ya. Berarti itu di Sebelah. enggak, maksudnya ya di kali kuburan itu Pak? Iya. Oh iya. Saya sepeda motor itu mau melintas jembatan, mesinnya mati. Nah, mesin itu, dan istri saya itu tanya, kenapa? Nanti aja. Karena apa? Dia tak kelihatan, yang kelihatan cuma saya. Nanti kalau saya bilangin ada ini kabur, Ya jelas ketakutan. kasihan anak-anak buat saya gitu. Dan kalau makanya saya TPS 1 ini saya taruh di sini, di kantor diskun ini. Ya kebetulan di sini tuh ada penunggunya. Siap. Tapi kita tidak mengusik dan kita Tidak di situ. Dan kita ini secara ya pamit lah. Ya betul. Kita di sini bukan mengganggu, tapi kita menganu masyarakat desa. Dan lantaran di sini tuh banyak, di kamar ini aja perempuan. Kalau dibuat rapat, kadang-kadang orang-orang tuh melihat ada perempuan melintas masuk di sini. Tapi kalau sebelah kiri saya itu sering itu, yang di muka sana di pintu masuk itu orang tua berjenggot panjang. Itu sering orang melihat. Karena saya ini sudah kenal, ya yang belum kenal apalagi orang yang tidak sopan. Itu yang karena apa? Ibarat masuk wilayah orang tanpa pamit. Gitu. Di sebelah di pintu masuk ke makam itu, di bawah pohon itu kadang-kadang ya ada 1 pocong dan 1 perempuan. Tapi yang tahu ya cuma orang yang pikirannya gimana ya. Sebenarnya nggak masalah karena orang itu cuma mengenal, biar tahu kalau di mana-mana itu ada penunggu. Nah, makanya kalau kemana-mana itu harus secara Islamnya harus Assalamualaikum ya Baik Isa
kalau Jawanya itu Assalamualaikum kan gitu. Ya paling enggak kita ada permisinya lah, yang saya punya lah. Ya mau kayak kita sama orangnya masuk rumah orang tanpa memberitahu atau tanpa pamit, ya mesti marah orangnya. Apalagi orang nggak kenal gitu. Selama jenengan jadi juru kunci pemakaman umum itu, kira-kira ada orang pernah cerita nggak Pak Yono sama jenengan, oh Pak Yono kok saya kemarin nyekar ataupun ada penampakan seperti ini, pernah nggak ada orang cerita seperti itu Pak? Kalau karena orang ke makam itu siang hari itu nggak ada. Kalau kebetulan, kalau kadang-kadang orang punya hajat malam hari masuk tanpa izin itu ya ada gitu. Yang misalnya yang bukan di makamnya yang ada, tapi di pintu masuknya itu yang dijaga gitu loh. Dimana di tengah makam ada yang nggak ada, tapi kalau di pinggirnya orang-orang itu kan yang semacam itu rohnya itu kan tujuannya apa sih orang itu. Nah kalau tujuannya itu baik, iya nggak masalah gitu loh. Jadi nggak ada penampakan, nggak ada. Kalau tujuannya mau yang tidak diinginkan itu ya bisa juga yang kelihatan gitu. Kebetulan ini dulu di pemakaman umum itu ada makam sesepuh sebenarnya, yaitu Mbak Ireng Goto. Cuman yang masih bisa kita kunjungi atau kita ziarah itu makamnya Mbak Ireng Goto itu. Bilangnya dulu Mbah Boyot itu masih ada 2 lagi, kalau nggak salah Mbak Alugoro, Mbak Ireng Goto gitu ya. Itu ada sebenarnya yang itu 5 orang. Oh 5. Ya, yang saya tahu ya nggak lagi sampai Roto. Yang 3-nya itu sebenarnya ada Raden siapa gitu loh. Dan 2-nya tuh seperti orang di daerah Jawa Barat itu dulunya tuh gitu loh. Ya tapi yang 3 ini saya belum menemukan. Kalau Mbak Roto di zaman waktu SD saya pernah di situ minta rezeki kepada Allah, tapi dengan jalan minta ke situ. Oh berarti ya kalau bahasa umumnya gelandong gitu. Nah gitu. Begitu saya menjawab tujuan saya, memang rezeki itu dari Allah. Kan jalannya Lantarannya itu diminta dari arwahnya yang punya, yang pernah dapat alas di sini gitu loh. Tapi waktu itu nggak kelihatan apa, maksudnya nggak didatangi ini atau melihat ini kejadian aneh-aneh itu waktu gerantong itu nggak ada Pak Yono ya? Kita tujuannya itu minta kepada Allah, membaca doa supaya arwah yang Roto itu diterima di sisinya. Tapi saya tujuannya itu tujuan pertama yaitu minta pengampunan kepada Allah untuk Roto, dan keduanya saya minta rezeki kepada Allah melalui jalan pintasnya. Dan ya alhamdulillah kita ya waktu itu membakar dupa itu kira-kira masih habis 2 cm. Di belakang saya itu melihat anjing besar gitu. Akhirnya saya tembak nomor 91 itu satu. Itu belum lama saya membaca, langsung ada itu, ada anjing besar lewat itu. Setelah itu saya pulang karena sudah dikasih wasit gitu. Ya, sudah ada perlambatnya. Gini Pak Yono, ini kemarin saya ketemu namanya Rian itu kebetulan mantunya Pak Gus. Bilangnya Rian itu
malam-malam, kira-kira ya belum terlalu malam, jam-jam 9 malam itu ngasih makan kambingnya. Bilangnya dia lihat ada sosok pocong itu di tembok yang sebelah barat dari rumahnya Rian itu. Tapi pocong itu bilangnya Rian itu kelihatan separuh badan, padahal temboknya kan tinggi. Nah, berarti seandainya kelihatan tanpa tembok, tanpa penghalang tembok, mungkin pocong itu tingginya bisa 4 meter. Nah, terus saya mau tanya Pak Yon, di belakangnya rumah Pak Yon itu dari dulu saya masih kecil dulu, di tempatnya Pak Yon itu rumah belakang itu sampai dari rumahnya Jumadi, istilahnya dari rumahnya Jumadi sampai Pak Toyib. Pak Toyib itu pas ada sungai dulu, ada sungai mulai dari rumahnya Pak Toyib sampai ke Jumadi, terus ke Pak Yono, terus ke baratnya ke rumahnya siapa itu Mas Rama, itu ada kedung, namanya kedung kedung apa? Kedung Tawi itu banyak fenomena gaib. Jadi banyak tetangga saya, teman-teman saya yang sering dilihatin atau dinampakin sosok halus atau makhluk gaib di situ. Kira-kira Pak Yono ada enggak kira-kira di belakang rumah itu? Kalau di belakang rumah itu ada banyak itu. Kalau waktu itu ya yang mau anak saya yang perempuan mau jadi kemandan besok itu malamnya kan masaknya di belakang, itu ke belakang ada orang hitam tinggi besar itu di atas tembok gitu. Bilang kepada saya, udah kamu pulang dulu, saya yang kamu ya saya yang jawab. Akhirnya dia terus nggak kelihatan gitu. Makanya kalau punya anak mau jadi kemanten tidak boleh keluar rumah, karena apa? Bau kembang itu kan masih harum gitu. Apalagi punya anak bayi, ya itu nggak boleh. Kalau mau maghrib itu nggak boleh keluar, karena apa? Barang yang gitu-gitu suka gitu. Nanti anaknya rewel. Kalau anak sekarang kan nggak punya prinsip itu. Kalau orang tua masih adab kan gitu. Kalau belakang saya banyak yang penunggunya memang, tapi orang itu punya pikiran yang enggak gitu. Kalau pikiran susah ya nggak boleh kamu kok pinggir sungai situ. Dulu itu di waktu tahun 80-an itu di pinggir sungai kalau malam seperti obor ke atas, ke bawah, katanya orang dulu tuh demamang gitu, orang berambut api itu demamang itu. Jadi kayak Banaspati gitu. Ya setan saya itu. Gitu. Tapi kayak Mbak Ciput juga nggak pernah, namanya Mbak Ciput itu istrinya Pak Yono. Apa kira-kira Mbak Ciput juga nggak pernah lihat apa di situ Pak Yono? Kalau istri saya itu kalau malam nggak pernah keluar, jadi nggak tahu itu. Tapi dulu di belakang saya itu kan barongan breng ori itu, yang nebak breng ori aja kalau meh tersumbat itu. Tadi pengen itu begitu dipotong langsung jeblak. Orang itu ya rupanya agak ada rasanya kayak enak, jadi dia itu les gitu. Kalau nggak les, kalau perutnya ya paling iya. Jadi ada orang motong bambu dulu, dipotong masih separuh, belum putus itu sudah roboh duluan, dan bambu itu hampir mengenai orang tadi karena mungkin nggak jawab, nggak permisi, bisa jadi seperti itu. Nah, terus kalau tetangganya Pak Yono yang sering ke belakang apa? Oh, bilangnya anaknya itu yang kecil itu sering dilihatin itu anaknya sakit. Ya, kalau itu kan anak itu seperti anak ibu. Jadi
di mana aja itu tahu gitu. Orang sampai Mas Kiater itu ketakutan sendiri. Yang tahu di pintu masuk kuburan yang sebelah barat itu yang gitu. Ya ada pocong sama orang perempuan itu, ya itu yang ketahuan. Ayahnya cuma ketawa dan jual nasi goreng. Jangan bilang gitu deh, nakut-nakuti aja. Dapat 3 hari sudah gak jualan, takut. Karena malah sering orang bilang ya itu saya pernah dilihat. Kalau di pintu masuk ini orang keluar pasti berpakaian, itu sering orang ya memang mau kenalan, dia nggak tahu mau kenalan itu. Makanya kalau kemana-mana itu sebelum berangkat, kalau pikirannya nggak pas nggak perlu berangkat. Kalau pikiran nggak pas berangkat, di jalan pasti ada halangan dan halangan. Mungkin itu dulurku, mungkin ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak Yono. Kira-kira ada lagi apa enggak, Pak Yono? Kalau di sini tuh ya sering orang yang sebelah kamar ini itu sering itu orang-orang yang itu kelihatan gini-gini, tapi saya nggak nganu. Berarti orang itu pikirannya nggak bening lah, kalau menurut saya. Kalau kemana-mana ya assalamualaikum ya gaib gitu, bilang gitu, atau assalamualaikum ya berhisab. Jadi biar situ itu oh Ya merasa istilahnya minta-minta. Ya Ya mungkin seperti itu dulurku. Jadi habis ini nanti kita coba ekspor keluar biar tahu posisinya kenapa Pak Yono ditaruh di TPS ini, karena di sini fenomena gaibnya itu banyak sekali. Habis ini kita keluar, kita shoot, kita ambil gambarnya di luar, pemirsa biar tahu keadaan yang di sini. Oke, mungkin itu dulu dulurku. Ada kurang lebihnya saya dan Pak Yono mohon maaf, ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar kita lebih semangat lagi membuat video ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yon, kita keluar nanti. Oh, lewat situ bisa ya. Seperti ini dulurku. Besok itu pemilihan kepala desa. Ini tempatnya seperti ini dulu. Sayang kita nggak bawa senter, jadi ya cahayanya apa adanya. Seperti ini dulurku. Ini kantor ini sudah lama nggak ditempati, nggak dipakai. Jadi ada kalau 20 tahun lebih. Monggo Pak Yon, kita ke depan biar bisa lihat keadaan depan. Depan sana itu makam dulurku, makam umum, kuburan umum. Yang biasanya ada pocongannya, yang itu ada lampunya itu Pak, itu di pohon. Di pohon itu ya ada pocongan, ada orang tua. Terus apa sini? Oh, di sini malah orang itu di atas itu makam umum. Menurutku nggak, kebetulan Pak Yono juga jadi juru kuncinya di sana, tapi yang nggak kelihatan, kita nggak bawa senter, persiapan senter nggak ada. Oke, seperti itu dulurku. Nah, ini TPS-nya. TPS 01. Oh, ini ada Pak Ari. Selamat malam Bapak Ari. Malam. Ini kebetulan
teman saya sejak kecil sekarang Oke, alhamdulillah abang-abangku yang ada di sudah sana jadi dan yang ada di sini. Gus Rama. Ini pakai di. Ini asalnya dari Tegal, pakai di. Dari Tegal, Mas Ramos. Ya. Sembari kita menantikan Meledak dewek. Kita mencoba untuk berhibur diri. Orang nggak center. Di sini kita sengaja menghadirkan artis papan atas, artis ibu kota, artis Jawa Timurnya, Indonesia. Ngono ae, Pret. Langsung dikira iya. Ngono ae, Pret. Ngono ae, Pret. Yo. Sebagai coba membuka dari perjuangan kita ini malam, melewati melengkapi. Oh, ini baru nyampe Pak Yono ya, kotak suaranya. Iya. Ini akan melekan dulurku sampai paginya terus ada pencoblosan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Monggo ditutup Pak Yon, sudah selesai, monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.